just don't feel right. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan observasi awal dan program kerja kampus mengajar angkatan 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adriana Yanti Herlince Balibo. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan memaparkan observasi awal dan program kerja yang akan dibuat selama saya di sekolah ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian kampus mengajar serta peran mahasiswa kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini adalah program yang memberi kesempatan bagi para mahasiswa untuk membantu guru dan kepala sekolah level SD dan SMP dalam menggelar kegiatan pembelajaran yang terdampak pandemi. Program kampus mengajar merupakan salah satu bagian dari agenda program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran mahasiswa kampus mengajar yaitu yang pertama, meningkatkan literasi numerasi, adaptasi teknologi, dan juga membantu administrasi sekolah. Yang berikut observasi. Nah, observasi awal di sini saya laksanakan 1 hari pada tanggal 24 Maret, di mana observasi ini dilakukan oleh saya sendiri karena 2 orang teman saya dipindahkan ke SD, sedangkan yang 2-nya lagi mengundurkan diri tanpa melapor ke helpdesk dan masih terbaca namanya di penempatan di sekolah ini. Pada observasi awal ini, kegiatan yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau keadaan di sekolah ini. Metode observasi awal yang saya lakukan yaitu wawancara langsung dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru mengenai kondisi sekolah, hari efektif kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pengamatan langsung mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMPK Karya Ruteng. Setelah melakukan observasi, hasil observasi awal yang saya dapat yaitu meliputi aspek pembelajaran, adaptasi teknologi, dan administrasi sekolah atau guru. Yang pertama, aspek pembelajaran. Dari hasil observasi yang saya lakukan, proses kegiatan belajar mengajar di SMP Karya ini dilakukan secara daring sampai tanggal 28 Maret 2022 karena pandemi COVID-19. Nah, dilihat dari aspek pembelajaran di SMP Karya juga tersedia program kerja tahunan silabus, jurnal, jadwal pembelajaran mengenai proses pembelajaran, di mana di sini guru bertindak sebagai pendidik, juga sebagai fasilitator dan motivator. Beberapa kendala yang saya temui setelah melakukan observasi awal yaitu para siswa tidak bisa melakukan kegiatan belajar daring secara baik karena sebagian besar siswa tidak memiliki handphone, laptop, ataupun media elektronik lain yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang berikut, adaptasi teknologi. Nah, saat ini SMPK Karya sudah mulai menggunakan media teknologi berupa komputer sebagai sarana evaluasi, namun masih ada beberapa kendala, baik yang dialami oleh para guru maupun siswa, selain dalam hal menggunakan teknologi, juga mengenai keterbatasan dalam penyediaan alat teknologi. Yang berikut, aspek administrasi. Berdasarkan pengamatan mengenai administrasi sekolah yang terdapat di SMPK Karya,
administrasi yang dimiliki oleh sekolah maupun guru, serta aspek pembelajaran secara daring. Telah tersedia dokumen program tahunan, dokumen program semester, jadwal pelajaran, dokumen silabus, dan RPP. Yang berikut lingkungan fisik sekolah dan administrasi sekolah. Aspek pengamatan yang pertama di sini halaman sekolah, kondisinya baik, ruang kelas baik, lapangan atau tempat bermain siswa baik, ruang kepala sekolah baik, ruang guru baik, gudang baik, WC atau toilet guru baik dan layak dipakai, WC atau toilet siswa baik, ruang perpustakaan baik, ruang komputer baik, ruang tata usaha baik, buku induk dan tenaga pendidikan baik, buku piket baik, buku mutasi guru, siswa dan kependidikan baik, lapangan voli dan sepak bola baik. Yang berikut struktur organisasi dan tata kelola. Aspek pengamatan yang pertama, bagan struktur organisasi sekolah. Ketersediaan baik. Yang kedua, deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi baik. Yang ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah baik. Yang keempat, kalender pendidikan kurikulum 2013 baik. Yang berikut pembelajaran. Aspek pengamatan yang pertama yaitu dokumen program tahunan, ketersediaannya baik, dokumen program semester baik, jadwal pelajaran baik, dokumen silabus baik, media pembelajaran baik, buku bahan ajar untuk guru baik, buku bahan ajar untuk siswa baik, RPP baik, perangkat evaluasi atau asesmen yang dimana di dalamnya terdiri dari kisi-kisi soal, kunci jawaban, dan penskoran baik. Yang berikut program kerja dan rencana kegiatan kampus mengajar angkatan 3. Nah, pada program kerja yang dituntut dari pemerintah kepada kami mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 ini ada 3 program, yaitu yang pertama peningkatan literasi numerasi, yang kedua adaptasi teknologi, dan yang ketiga administrasi sekolah. Rencana kegiatan yang saya buat di sini setelah melakukan observasi, yang pertama di sini akan melaksanakan AKM atau asesmen kompetensi minimum berbasis komputer atau gawai Android. Untuk kegiatan AKM-nya sudah berjalan dan ada beberapa siswa yang belum bisa mengikuti kegiatan tersebut karena 1 dan 2 hal. Yang kedua di sini membuat ruang literasi untuk meningkatkan literasi siswa. Yang ketiga membuat kembali majalah dinding yang selama ini tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Untuk adaptasi teknologi di sini rencana kegiatan yang mau dibuat yaitu yang pertama membuat pelatihan pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Yang kedua membuat pelatihan mengenai aplikasi AKM baik itu sebagai petugas maupun sebagai guru dan siswa. Yang ketiga administrasi sekolah. Di sini rencana kegiatan yang akan saya buat yaitu membantu membuat daftar hadir siswa dan lain sebagainya. Demikian pemaparan yang bisa saya paparkan. Apabila ada kata yang salah, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.